وثوابه حجا مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن اتبعوه كراما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبخلوق كمالا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله خير حاضر أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring kumandang tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, membahana silih berganti, membelah langit dan menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala, seraya memuji akan kebesaran Zat yang Maha, patut untuk dipuji dan patut untuk disembah serta patut untuk diagungkan. Dialah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan tasbih, tahmid, takbir kita akan menjadi bagian daripada amal-amal salat kita yang kelak akan memberikan pahala yang besar, timbangan yang berat yang dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kalimatani habibatani ala rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang kita baca pada saat takbir dan tahmid. Dua kalimat itu dicintai Allah ketika kita mengucapkannya. Berat nanti timbangannya di hari akhirat, dan kelak timbangan itu akan membuat kita bahagia ketika kita mengucapkannya ketika berada di dunia ini. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat itu dicintai Allah. Kalimat itu mudah diucapkan lisan kita, dan kalimat itu ringan atau berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang salat Aidil Adha yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita tentunya patut kita syukuri, dan tidak sedikit pun dari hamba-hamba Allah yang terus berterima kasih dengan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Maka patutnya dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Karena setiap permintaan yang kita inginkan, Allah akan memberi, dan Allah akan mengabulkan segala permohonan kita dengan catatan benar-benar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah akan memberi atau mendatangkan apa-apa yang sa'altumuh kamu minta. Artinya kalau kita minta kepada Allah, Allah akan memberi jikalau kita benar-benar memintanya. Tetapi wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, jangan sekali-kali
kita mengingkari pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai mensyukuri segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, karena kita tidak sanggup menghitung apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Seandainya saat ini ada saudara kita, tetangga kita, mungkin handai tulang kita yang sedang sakit, mungkin dia tidak akan bisa hadir bersama kita menyongsong kedatangan hari yang sangat bahagia buat umat Islam khususnya, dan juga umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Karena itu Allah berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur, yang sedikit kata Allah orang-orang yang bersyukur itu kelompok orang-orang yang ada di dalamnya. Sekali lagi, mari kita syukuri atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak sanggup untuk menghitung-hitung semua pemberian nikmat yang Allah berikan. Karena itu, mari sama-sama sekali lagi kita harus pandai mensyukuri nikmat, sehingga dengan nikmat itu akan menambah nikmat yang belum kita rasakan, yang sering kita dengar ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Jika kita pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat yang belum kita rasakan. Wa in tetapi jika kita wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, akan tetapi Allah mengancam bagi hamba-hambanya yang tidak pandai bersyukur dengan siksa yang amat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam halal kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa pamrih, yang tanpa harus mendapatkan pujian, sanjungan dan segala macam atribut yang harus diberikan kepada beliau. Beliau tidak pernah meminta dari umatnya yang hidup di abad modern sekarang ini. Paling tidak kita berterima kasih atas perjuangan beliau setelah beliau berjuang selama kurang lebih 63 tahun selama hidupnya. Beliau memikirkan umatnya untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan kita semuanya mudah-mudahan menjadi pengikut yang setia yang kelak akan mendapatkan pengikut Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Pantas kalau kita diperintahkan untuk selalu memuji namanya dengan berselawat kepadanya. Man shalla alayya marrah sallallahu asyara, rawahu Muslim. Barang siapa yang menyebut namaku, berselawat kepadaku, maka Allah pun akan menyebut nama kita dengan balasan pahala 10 kali. Kita menyebut nama Nabi Muhammad sekali, Allah akan membalas pahalanya dengan 10 kali. Artinya nama Nabi Muhammad bukan sekedar nama yang kita panjatkan apa yang kita sebutkan, tetapi nama itu akan menjadi pertolongan buat kita sebagai umatnya yang benar-benar cinta kepadanya. Karena itu jangan sekali-kali kita malas untuk bersalawat, jangan sama sekali kita meninggalkan untuk tidak mengingat perjuangan beliau. Justru kita akan menjadi umat yang akan ditolong kelak di yaumul hisab nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang salat Idul Adha, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang tidak harus kita lupakan dan lewatkan begitu saja. Ketika amalan-amalan ini ada menghampiri kita dan di tengah-tengah kita, sungguh rugi. Jangan-jangan kita takut gak ketemu lagi untuk berjumpa dengan Idul Adha di tahun yang akan datang. Tahun ini saja kita merasakan Idul Adha begitu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya sekali lagi kita diajak merenung dan jangan meninggalkan amalan-amalan yang baik di bulan Dzulhijjah ini, sehingga kita bisa meraih dan tidak meninggalkan begitu saja atau melewati Idul Adha atau Dzulhijjah ini dengan sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama amalan itu adalah yang baru saja kita lakukan, yaitu puasa Arafah. Puasa yang satu ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang begitu besarnya, dibarenkan dengan menghapus segala dosa-dosa kita selama 22 tahun. Tahun ini atau tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hadis yang sangat sahih,
yang juga dimaktubkan dalam beberapa kitab. Salah satu kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Rasulullah bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah." Kata Rasulullah, hadis ini menyampaikan puasa di hari Arafah yang baru saja kita lakukan kemarin itu dapat yukaffiru sanatain, menghapus dosa selama 2 tahun. Madiyah wa mustaqbalah, yang tahun lalu dan tahun yang akan datang. Artinya tahun yang akan datang belum kita lewati, Allah sudah menjamin kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa-dosa kecil karena kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah kemarin. Mudah-mudahan kita yang berpuasa dan yang sempat melakukannya bisa mendapatkan nilai puasa Arafah tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu pengampunan dosa selama 2 tahun. Yang belum melaksanakannya, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa berjumpa lagi dengan hari Arafah dan kita bisa melaksanakan puasa Arafah dengan nilai penghapusan dosa selama 2 tahun berturut-turut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara dosa, jangankan kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, Nabi SAW kalau tidak dijaga maksum tentu juga akan melaksanakan dosa. Ibarat Nabi Adam yang sudah berada di surga saja masih saja melakukan kesalahan, akhirnya keluar dari surga dengan kesalahan tersebut. Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga pun tidak kurang 100 kali dalam bertaubat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Tetapi bukan berarti beliau tidak minta ampun kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah. Karena Rasulullah berpesan dalam hadisnya, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, istaghfiru rabbakum, bertaubatlah kau, minta ampunlah kau kepada Tuhanmu. Fa inni astaghfirullah fil yaum, karena aku saja selalu bertaubat kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali." Rasulullah yang dijamin masuk surga masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar 100 kali setiap harinya. Itu tidak kurang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Toh puasa Arafah yang hanya sehari bisa menghapus dosa kita selama 2 tahun berturut-turut kita lalui begitu saja. Sungguh rugi umat manusia, umat Nabi kita Muhammad SAW yang mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bertobat kepada Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Yaum Arafah. Konon di sebuah hadis yang lainnya dikatakan ada orang yang sudah membunuh sampai 100 orang, tetapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengampuni taubat tersebut walaupun orang tersebut sudah membunuh 100 orang dengan dosa besarnya yang dia lakukan. Allah pun masih mau menerima taubat hamba tersebut. Bagaimana dengan saya dan kita? Kalau kita tidak mau bertobat kepada Allah, sungguh rugi dan kita akan menjadi orang-orang yang akan sia-sia hidup di dunia dan kelak di akhirat pun kita akan merugi lantaran kita tidak mau bertobat kepada Allah. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir, rawahu Bukhari. Sesungguhnya Allah menerima taubat kita setiap saat sebelum roh kita ada di tenggorokan kita. Kalau roh itu sudah ada di tenggorokan, baru kita berkata, "Ya Allah, tangguhkan umurku, aku akan bertaubat padamu ya Allah." Kata Allah, terlambat karena umurmu sudah sebentar lagi, rohmu sudah ada di tenggorokan. Jangan sampai kesempatan itu akan ada di tengah-tengah kita, baru kita bertobat kepada Allah dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar di tahun yang akan datang, Idul Adha, kita bisa melaksanakan puasa yang ringan kita lakukan hanya sehari, tetapi luar biasa hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu dapat menghapus dosa kita selama 2 tahun berturut-turut, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun hadirin yang dirahmati Allah, amalan yang kedua yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita tidak mau sia-siakan ketika datangnya bulan Dzulhijjah adalah bertasbih, bertahlil dan bertakbir seraya memandangkan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab
Laqaifil Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, Rasulullah bersabda, hadis ini sangat sahih. Kata Rasulullah, "Ma min yaumin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi amal fihinna min ayyamil ashri fa akthiru fihinna at-tasbih wat takbir wat tahlil." Rawahu Ahmad. Tidaklah hari-hari yang kita lalui lebih dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kemarin kita lalui tidak lebih mulia daripada hari ini, hari di mana ketika kita 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wala ahabbu ilaihi amal, dan Allah tidak mencintai suatu perbuatan amal ibadah kita di hari-hari tersebut. Hari yang dimaksud adalah ayyamul ashr, hari 10 di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari ini Allah masih memuliakan hari tersebut, dan jangan disia-siakan oleh kita untuk menggapai hari yang mulia. Yang hari dimuliakan, hari tersebut adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 yang sudah kita lewati sampai hari ini, sampai besok hari Tasyrik 11, 12 dan 13. Ini semua juga merupakan salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan kita dengan hadis Rasulullah, fa'akthiru fihi tasbih, maka perbanyaklah wahai hamba-hambaku, kata Allah. Kata Rasulullah, umatku banyak-banyaklah engkau di hari-hari yang mulia, yang tidak ada hari itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bertakbir, kita bertakbir kepada Allah, memecahkan langit dan menggetuk arsy Allah agar Allah mendengar tasbih kita, takbir kita, membesarkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang kita sebut dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Engkau yang maha besar ya Allah, Engkau yang maha besar ya Allah. Pujian hanya untukmu ya Allah, Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amalan yang dicintai Allah adalah amalan bertasbih, bertakbir dan bertahlil. Semuanya itu akan menjadi pahala yang besar, penimbang yang besar. Kelak di yaumul hisab nanti kita akan mendapatkan pahala yang besar melalui lisan kita ketika kita bertasbih, bertakbir dan bertahlil di hari yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga adalah amalan yang juga merupakan jangan dilewatkan oleh kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa serta mengaku Nabi Muhammad, yaitu berkorban kita. Kita tahu perintah Allah dan kita sering dengan ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, dan merupakan salah satu asbabun nuzul yang Rasulullah pada saat itu bersama para sahabatnya. Lalu Rasulullah balik badan melihat sahabatnya, memandang sahabatnya, lalu dia tersenyum. Lalu dia akan Ahmad. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Rasulullah mengatakan, baru saja malaikat Jibril turun kepadaku dan mengabarkan kelak umatku akan diperintahkan untuk minum di telaga Al-Kautsar, telaga yang tidak akan diminum oleh siapapun juga kecuali izin dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengenali kita, Nabi Muhammad kenal akan kita, walaupun kita tidak berjumpa dengannya. Kelak Muhammad akan mempersilahkan kita umatnya untuk minum telaga Al-Kautsar, karena kita tahu perjalanan kita di akhirat sungguh jauh dan sangat jauh. Allah berfirman, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya satu hari di akhirat adalah berbanding 1000 tahun kita hidup di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Rasul tahu umatnya kehabisan, Rasul tahu umatnya dahaga. Lalu Rasul panggil kita
tahun kita hidup di alam akhirat tersebut. Perjalanan waktunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah yang pertama di ayat ini adalah fasalli li rabbika. Ternyata tidak cukup perintah itu sampai di situ. Kita termasuk orang yang sholat, kita termasuk orang yang berzikir, kita selalu termasuk orang yang mengabdi kepada Tuhan Rabbul Izzati Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini diteruskan, wanhar, dan berkorbanlah kamu wahai umatku, jangan sampai kau melupakan korban, karena kelak itu menjadi amalan yang terbaik bagi orang-orang yang berkorban ketika mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dengan harta yang diberikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini bertanya, ya Rasulullah, mahia al-adhiyah, apa itu korban ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya min sunnah abikum Ibrahim. Kau tanya korban, korban itu adalah sunnahnya bapakmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kau melakukannya, kau belum mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, dan sunnahku kau ikuti juga, karena bagian dari sunnah Nabi Ibrahim akan aku jalankan pada saat aku hidup di sekarang ini, dan umatku selanjutnya akan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, yaitu menyembelih. Ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya yang diperintahkan oleh Al-Quran ketika Nabi Ibrahim sudah berumur 85 tahun lebih, bahkan dalam riwayat 100 tahun Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Lalu Allah berkata, fabashsharnahu bighulamin halim, kabarkan kepada Nabi Ibrahim yang dia minta anak selalu kepadaku berdoa setiap harinya, tidak pernah putus asa walaupun umurnya sudah mencapai 100 tahun lebih. Artinya pada saat itu Allah menjawabnya, fabashsharnahu bighulamin halim, kabarkan kepada Nabi Ibrahim kelak dia akan mendapatkan anak yang sangat menyantun, halim, yang di atas sabar, yang di atas dari segala orang yang maha sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak yang sangat-sangat didambakannya, umur tahun belasan, di antara umur 9 sampai 10 tahun saat itu, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Pada saat Nabi Ibrahim ingin mendapatkan putra, dia diberikan oleh Allah putra. Kemudian saat itu dia bermimpi, ini arafil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku semalam bermimpi, mimpi itu menyembelih engkau, apa pendapatmu? Si anak berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Hai ayahku, silahkan kerjakan, kalau itu memang perintah Allah, silahkan laksanakan perintah Allah, aku akan dapat engkau jadi anak yang pandai bersyukur. Ayah diri, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Ketika anak yang soleh diperintahkan oleh ayahnya melakukan suatu perbuatan yang baik, anak itu tidak mengatakan, ayah kejam sekali, ayah ini membunuh aku, ayah jangan kau bunuh anakku ini. Tetapi kata-kata itu tidak terucap oleh Nabi Ismail alaihissalam, melainkan kata-kata, ya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Kerjakan ya Allah, ya wahai ayahku, kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dia berikan dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 110. Semuanya ini gambaran bagaimana ketika Nabi Ibrahim diuji kesabarannya untuk mau berkorban. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak menyembelih anak-anak kita, yang tidak menyembelih orang-orang yang kita cintai, tetapi hanya diperintahkan untuk wanhar, menyembelih hewan kurban yang memang sebagai pengganti dari Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika dikorbankan oleh ayahnya pada saat itu. Allah menggantinya dengan seekor kibas yang datangnya dari surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Zaid bin Arqam bertanya lagi, kalau memang itu sunnahnya Nabi Allah Ibrahim serta anaknya Nabi Ismail, apa manfaat dari kurban tersebut ya Rasulullah? Zaid bin Arqam masih bertanya kepada Rasulullah. Rasul menjawabnya, wahai Zaid bin Arqam, seandainya bulu-bulu yang ada di dalam, yang ada di badan hewan kurban yang kita sembelih, semuanya itu akan menjadi pahala yang besar. Satu bulunya, satu pahala buat engkau wahai Zaid bin Arqam. Lalu Zaid bin Arqam masih bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu yang ada di ekornya, yang ada di kakinya? Kalau cuma di badan mungkin sedikit, sementara yang namanya hewan kurban itu semua bulunya ada, baik di kepala, badan, kaki, ekornya, semuanya akan berbulu ya Rasulullah. Rasul menjawab,
semuanya itu akan berbuah pahala untukmu. Satu helai yang ada di badan, ekor, kaki, kepala hewan tersebut akan menjadi pahala buat engkau, wahai Zaid bin Arqam. Hadis ini untuk memberikan semangat kita mau berkorban karena perintah Allah. Fasholli li rabbika, hendaklah kau mendirikan perintah salat, hablum minallah wanhar, dan hendaklah kau berkorban, hablum minannas, jadi hablum minallah dan hablum minannas, sejalan, seiring dan sekata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Bulughul Maram karena Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah SAW bersabda yang patut kita camkan baik-baik, patut kita renungkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, falam yudahhi, dia tidak mau berkorban, dia tidak mau mengeluarkan hartanya padahal hartanya ada untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Jangan kau dekat-dekat masjidku. Kalau menurut para ustaz atau ustaz Adi Hidayat atau ustaz yang lainnya pun pernah menerangkan hadis ini, kata beliau, mungkin orang itu tidak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah pada saat dia diberikan keluasan harta, diberikan keluasan rezeki, dia tidak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekat-dekat dengan aku di masjid. Dulu ada Rasulullah, ada masjidnya, sekarang tidak ada Rasul, masjidnya masih ada. Makanya orang yang tidak mau berkorban pada saat dia diberikan keluasan harta, kata Rasulullah, dia tidak akan berjumpa dengan aku. Kalau memang orang tersebut meremehkan dan tidak mau melaksanakan ibadah korban yang merupakan salah satu amalan yang terbaik di bulan Dzulhijjah yang tadi saya sebut, mulai dari puasa Arafah, kemudian bertakbir, bertahlil, bertasbih, dan juga kita berkorban sebagai salah satu mengamalkan sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua diberi keluasan harta, diberi keluasan rezeki, sehingga kita masih ada kesempatan hari ini, besoknya lagi dan lusanya untuk berkorban sebagai hari tasyrik kita, untuk memerdekakan dan juga mengumandangkan kemerdekaan kita untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar dan telah mendapatkan keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup dari khutbah Idul Adha ini adalah, seandainya amalan yang paling dicintai tadi adalah berkorban, maka kelak kata Nabi dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi serta Ahmad, kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai di bulan Dzulhijjah adalah ketika kita berkorban. Karena apa? Karena nanti katanya kuku hewan korban tersebut, tanduknya dari hewan korban tersebut, bulu-bulunya dari hewan tersebut akan datang kepada kita sebagai saksi kelak di hari kiamat, dan tetesan darah yang disembelih dari hewan korban tersebut sebelum jatuh ke tanah, dia akan menjadi penebus dari ridho ke Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Artinya kita sudah mendapatkan ridhonya Allah pada saat kita berkorban, dan darah daging yang dipotong atau disembelih oleh orang yang menyembelihnya nanti kelak akan menjadi penebus dari ridhonya Allah untuk kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kepada kita umur, kesehatan, dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan, sehingga Idul Adha tahun ini kita bisa merayakan dengan sebaik-baiknya, dan Idul Adha di tahun-tahun yang akan datang kita akan lebih baik dari tahun ini. Itulah doa yang selalu dipanjatkan Rasulullah. Allahumma ja'al yaumina khairan min amsayna wa ghadana khairan min yaumina. Ya Allah, jadikan aku tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun ini. Ini barangkali yang disebut optimisme, ini yang barangkali disebut perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kita sedang merayakan Idul Adha, kita juga tidak melupakan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini, betapa kita harus merasa miris karena tahun ini orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sangat-sangat terbatas. Bahkan beredar di media sosial betapa yang biasanya Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah yang dihadiri oleh jutaan lebih, 3-4 juta manusia yang beragama Islam, mereka berbondong-bondong ke sana. Tahun ini barangkali kita bisa lihat dengan hitungan belasan atau ribuan, 1000 barangkali yang bisa
melaksanakan ibadah haji. Semuanya ini karena izin dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini mereka melaksanakan ibadah haji agak berbeda dengan tahun-tahun yang pernah dilalui. Karena itu kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah corona yang mewabah ke dunia manapun juga, termasuk negara kita dan juga di negara-negara belahan dunia sampai di Mekah Mukarramah, mereka pun melaksanakan ibadah hajinya pun dengan suasana yang berbeda, sukacita, sedih rasanya. Biasa melihat Ka'bah dan Madinah yang berjuta-juta manusia, mereka bisa berbondong-bondong, mereka bisa bermusyawarah, mereka saat itu bisa mengadakan hubungan silaturahim antara satu negara bangsa dan umat Islam sedunia. Saat itu atau saat ini sekarang mereka hanya bisa melaksanakannya dengan beberapa ribu orang saja. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan Ka'bah Madinah Al-Munawwarah tetap ramai setiap tahunnya, bisa dikunjungi oleh saudara-saudara kita, termasuk orang Indonesia yang tahun ini tidak berangkat, bisa berangkat di tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.